Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai seorang muslim selalu memuji dan memuja Allah. Dan ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah, berterima kasih karena semua nikmat yang tidak terhingga telah Allah berikan kepada kita. Dari pertama kita lahir sampai detik ini kita masih hidup, makanan, minuman, pakaian, oksigen, air dan apapun yang membuat roda kehidupan bisa berjalan, semua telah dipenuhi dan juga akan terus terpenuhi sampai ajal kita datang. Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk menikmati semua itu. Yang penting konsepnya adalah halalan thayyiba. Halal dibolehkan dan juga thayyiba berkualitas serta juga kita mensyukurinya. Dan alhamdulillah Allah mudahkan syukur itu dengan dua susunan kata ini. Artinya sangat mudah untuk dilakukan dan Allah Maha benar dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti dia akan tambah. Lanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, bila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, maka kita akan melanjutkan bedah buku Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita akan masuk sekarang di bab nomor 208. Tentang bab dorongan untuk melaksanakan sholat tahiyat masjid dan makruhnya duduk sebelum sholat 2 rakaat di waktu kapan saja seseorang masuk masjid. Baik sholat 2 rakaat dengan niat tahiyat masjid, sholat fardu, sunnah rawatib atau selainnya. Di sini ada 2 buah hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, namun sebelumnya kita akan jelaskan dulu judul ini. Potongan pertama, bab dorongan untuk melaksanakan sholat tahiyat masjid. Tahiyat masjid artinya penghormatan terhadap masjid. Jadi perbuatan yang paling mulia di masjid adalah sholat. Lalu kemudian semua kegiatan-kegiatan positif lainnya. Kayak orang i'tikaf, kemudian majelis ilmu, mempelajari Al-Quran atau mengaji. Semua ini adalah hal-hal yang baik. Bahkan di masa Nabi SAW, masjid itu multifungsi. Termasuk Nabi SAW menemui tamu-tamu negara pada masa itu di Madinah, juga di masjid. Dan diteruskan oleh Umar bin Khattab di masa beliau, begitu juga dengan Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Namun dianjurkan dan disunnahkan semua muslim dan muslimah kalau masuk ke dalam masjid melakukan sholat. Baik itu sholat sunnah atau sholat wajib. Intinya kita mulai dengan sholat. Kita memulai dengan sholat. Kalau seandainya tidak sedang ada sholat wajib, maka kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, niatnya tahiyat masjid. Namun tahiyat masjid ini akan gugur hukumnya kalau misalnya kita masuk masjid sudah iqamah sholat dan kita akan sholat wajib. Atau kita masuk masjid sudah azan duhur seperti tadi misalnya. Dan kita ingin langsung sholat qobliyah. Maka itu sudah termasuk. Intinya sebenarnya menghormati masjid dengan sholat. Kalau lagi sedang tidak ada waktu sholat kayak misalnya kita masuk ke masjid di waktu duha. Dan kita sudah duha di rumah misalnya. Sekarang ada kajian di masjid jam 10 pagi misalnya. Kita sudah duha jam 8. Dan memang lebih afdal sholat sunnah dikerjakan di rumah. Lalu kemudian kita masuk ke kajian di masjid, kita sholat 2 rakaat, niatnya tahiyat masjid. Boleh juga niat yang lain tentunya, misalnya orang niat untuk sholat duha lagi, orang niat untuk sholat wudu, misalnya intinya sholat. Intinya sholat pada saat kita masuk ke masjid sebagai bentuk penghormatan. Kemudian bagian yang kedua, Imam Nawawi mengatakan dari judulnya dan makruhnya duduk sebelum sholat 2 rakaat di waktu kapan saja seseorang masuk ke masjid. Yang dimaksud sini makruh berarti tidak berdosa dan itu bukan kewajiban. Kalau ada orang masuk masjid kemudian dia langsung duduk saja itu boleh-boleh saja, tetapi dia kehilangan banyak keutamaan. Dia kehilangan keutamaan solat, menjalankan sunnah Nabi SAW, masuk masjid solat, gitu kan. Kemudian juga dari sini keluar sebuah hukum berarti dilarang masuk ke dalam masjid bagi orang yang tidak boleh masuk ke dalam masjid. Seperti wanita yang sedang haid ataupun nifas, atau orang yang sedang junub. Ini tidak dibolehkan masuk ke dalam masjid. Kemudian yang terakhir adalah
Bolehnya orang sholat sunnah apa saja, boleh niat tahiyat masjid, boleh sholat fardu wajib, boleh sunnah rawatib, maksudnya sunnah qabliyah dan ba'diyah, semua itu sudah masuk dalam menghormati masjid itu. Dan salah satu ciri khasnya Imam Nawawi rahimahullah, beliau sangat terkenal di setiap buku-bukunya, itu judulnya biasanya sudah berisikan ilmu sendiri. Karena beliau seringkali menulis judul-judul di bab-bab buku beliau ini panjang-panjang. Nah seperti ini contohnya. Walaupun cuma sebuah hadis, tapi beliau berharap agar orang yang akan membaca bukunya sudah bisa faham apa yang sedang dimaksudkan walaupun dari judul. Begitu juga kalau kita lihat Majmu' Nawawi, ada salah satu buku yang sangat besar, ya sekitar 40 jilidan buku itu, berisikan tentang hukum-hukum fikih. Dari babnya saja kita sudah bisa faham sebenarnya itu memakna atau mengandung makna ilmu yang sangat luas. Ini menandakan beliau memang orang yang sangat luar biasa peduli dengan ilmu. Dan memang beliau sangat mencintai ilmu. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bagaimana kita cinta terhadap ilmu dan peduli. Dan saking cintanya dengan ilmu, tidak ada hari kecuali beliau belajar, bahkan satu harinya belajar dari 13 guru dengan 13 kitab yang berbeda. Jadi kalau kita duduk di pengajian seperti ini sehari sekali atau sehari 2 kali mungkin, maka beliau setiap harinya 13 guru dan 13 kitab yang berbeda. Makanya beliau meninggal sebelum 40 tahun dan belum sempat menikah, beliau sudah sempat memiliki karya ilmiah yang sangat banyak sekali. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ini sangat mencintai ilmu dan harusnya menjadi contoh ya buat kita semua, kita mendahulukan ilmu agama dari segala sesuatunya. Bahkan pernah kami sampaikan dalam beberapa majelis kami, mempelajari ilmu agama ini lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat kita haus, tempat tidur pada saat kita capek, dan obat pada saat kita sakit. Karena memang ilmu agama akan memandu kita mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur, dan mana obat yang dibolehkan oleh Allah, diridhoi dan tidak. Atau biasa disilakan dengan halal dan haram. Jadi kalau kita biasa lapar, sudah tidak bisa tahan lagi, maka kita segera mencari makanan supaya lapar kita hilang. Sebenarnya belajar ilmu agama lebih penting daripada itu. Harusnya kita tanamkan dalam diri kita, lebih kita butuhkan daripada makanan itu. Biasa kalau kita lagi haus sekali, kita pengen segera minum agar dahaga kita hilang. Rongkongan dan tenggorokan kita jadi tidak kering. Nah, kita lebih butuh ilmu agama daripada itu. Tanamkan di benak kita seperti itu, supaya kita tidak pernah melewatkan satu hari kecuali kita belajar. Karena belajar ilmu agama tidak akan mendatangkan kecuali manfaat. Semua manfaat akan mendatangkan keimanan. Iman ini ya adalah pondasi dasarnya kehidupan kita. Kita jadi mudah untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Dan kita juga punya panduan hidup yang jelas kalau kita faham ilmu agama ini. Baik, kita akan masuk ke 2 buah hadis berhubungan dengan masalah anjuran solat tahiyat masjid. Yang pertama adalah hadis nomor 1151, ini urutan dari awal kita belajar, berbunyi dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Bila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk hingga dia salat 2 rakaat terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran. Yang pertama, adanya anjuran untuk memuliakan masjid. Dan tadi sudah kami singgung di pembukaan, memuliakan masjid yang terbaik adalah solat. Ya. Solat itu memuliakan masjid. Bahkan solat itu kalau dikerjakan dimanapun akan memuliakan tempat itu. Sebagai contoh misalnya sabda Nabi SAW, ya, rumah yang dikerjakan solat di dalamnya, maka itu ya, rumah yang paling afdal, yang paling baik. Karena kata Nabi SAW dalam hadis, afdal solat itu dikerjakan di rumah kecuali maktubah, yang wajib. Dan ini juga yang wajib pernah kita jelaskan di awal-awal kita belajar bab solat, yaitu bagi laki-laki. Ya, lebih afdal ke masjid, bagi perempuan tetap di rumah. Maka usahakan kalau bisa pun kita solat di rumah, di beberapa titik rumah. Ya, pindah-pindah, misalnya di kamar, di ruang tamu, di kamar anak. Selama tempat itu suci kita gunakan untuk solat, maka gunakan untuk solat. Karena semua tempat yang kita gunakan solat itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dan juga semua tempat di muka bumi ini bisa jadi masjid. Misal contoh rumah kita 1000 meter. Kemudian kita niat ingin punya masjid.
lalu kita niatkan 10 kali 10 meter di bagian depan sebelah kanan rumah, wakaf buat masjid. Kita buatin tembok, langsung diwakafin. Maka jadi masjid seketika tempat itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, innama ju'ila lil ardi masjidan wa tahura. Allah telah jadikan bagiku bumi ini semuanya bisa untuk sholat, masjid dan juga suci. Ya. Tentu kalau kita bicara masalah masjid maka akan panjang bahasannya, diantaranya juga adalah adanya anjuran agar seseorang itu membangun masjid ya, semampu dia. Karena kata Nabi SAW, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu membangun masjid. Karena pikiran sahabat ini pasti besar sekali biayanya. Maka kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala itu kepada siapapun yang membangun rumah Allah masjid walaupun seperti sarang burung saja. Maksudnya walaupun semampu kita, 10.000 rupiah, 100.000 rupiah. Sering kami tekankan ini di pengajian-pengajian kami, kalau ada kotak amal masjid, bantulah, sumbang gitu ya. Supaya kita punya rumah yang banyak di masjid nanti. Dan untuk memperbanyak istana dan rumah kita di surga, tempatnya sekarang, di muka bumi ini. Jadi jangan disia-siakan peluang-peluang seperti ini. Kalau kita bisa sendiri mewakafkan tanah, kita membeli, kita membangunnya lebih bagus. Kalau tidak bisa, maka yang tidak mampu kita jangkau semuanya, jangan hilang sebagiannya. Begitu kaidahnya. Jadi kalau kita tidak mampu bangun utuh masjid semua, jangan kehilangan sebagian masjid. Atau sebagian kecil dari masjid tersebut. Maka ini juga bagian daripada faedah yang bisa diambil. Ya. Tentu juga masuk di dalamnya adalah perawatan dan maintenance masjid. Ya. Bagaimana seseorang peduli dengan masalah itu. Pernah saya berbagi, kalau Bapak Ibu lagi mampir ke sebuah masjid dan Bapak Ibu menemukan masjid itu misalnya kotor karpetnya, panas karena tidak ada AC-nya, ya, kamar mandinya misalnya juga tidak terawat. Tugas kita adalah kita menangkap secara keimanan Allah sedang memampirkan kita di masjid itu agar kita punya andil. Bukan malah kita jelek-jelekin. Malah kita ketemu sama orang, oh tadi saya sholat di sana masjidnya bau, masjidnya kotor. Ini siapa yang sedang dia hina? Tentu pemilik rumah itu, Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang di situ hanya sekedar mengurus kesalahan mereka secara individu. Kalau dia mengatakan misalnya, sayang banget ya, pengurus masjid itu tidak merawat masjidnya padahal itu rumah Allah, itu masih oke. Tapi kalau dia bilang masjidnya itu bau, masjidnya kotor, jangan sholat di sana, ini semua sama saja dia menghina pemilik rumah itu, Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia menggunakan dan menunggangi kesempatan itu untuk bisa meraih pahala. Allah sampaikan kita di situ supaya kita bersihkan masjid itu. Berapa sih biaya kalau kita bersihkan dan kita laundry misalnya karpetnya, atau kita gantikan karpet yang baru, atau misalnya memasangkan AC, kita renovasi dan perbaiki tempat wudhu dan WC-nya misalnya, semua itu pahala. 1 tahun 2 tahun aja dipakai, misalnya jemaah sholat 1 hari 5 kali, maka berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan, gitu kan? Berapa banyak orang yang taubat di situ, orang sholat di situ, orang baca Quran di situ, orang berzikir di situ, orang berdoa di situ. Semua ini peluangnya sangat besar. Kalau perlu jangan lewatkan 1 hari atau 1 bulan, ya, paling tidak, kecuali kita punya andil di masjid-masjid terdekat. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya anjuran untuk tidak duduk di masjid kecuali sholat. Nah ini yang dikenal dengan tahiyat masjid, tetapi di sini dikatakan hingga dia duduk sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Di sini bukan berarti secara khusus tadi kita bilang ada sholat namanya tahiyat masjid. Tapi semua sholat yang dikerjakan dianggap sudah mentahiyatkan masjid itu, sudah memuliakan masjid itu. Apakah kita sholat wajib, apakah kita sholat 2 rakaat, niatnya memang untuk memuliakan masjid, tahiyat masjid itu, atau kita niatkan sholat wudu, atau kita niatkan sholat qobliyah, rawatib, sebagaimana judul tadi sudah kita jelaskan, semua masuk di dalam bahasan ini tentunya. Kecuali di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu ada hukum sendiri ya. Kalau kita masuk ke Masjidil Haram, terus Bapak Ibu langsung tawaf, tawaf itu sudah pengganti sholat tahiyat masjid ya. Khusus di Masjidil Haram. Karena tawaf itu sama dengan orang sedang sholat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tawaf itu sama dengan sholat itu ya. Hanya saja kalian bisa berbicara ya di situ. Kemudian hadis nomor 2 di bab yang sama, sekaligus hadis terakhir di bab ini, berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid faqala salli raka'atain. Aku datang kepada Nabi SAW saat beliau di masjid, lalu beliau bersabda kepadaku, salatlah 2 rakaat. Hadits ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Tertulis muttafaqun alaih, maksudnya Bukhari dan Muslim. Dari hadits ini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Jabir radhiyallahu anhu, karena beliau adalah sahabat yang menyampaikan kepada kita kronologis hadits ini. Dan sudah sering kami sampaikan di kelas kita ini, kalau ada sahabat yang menjadi penyebab kronologis hadis, maka kita akan menyebutkan sebagai keutamaan sendiri buat beliau. Kemudian yang kedua, karena ini kan Jabir cerita tentang pengalamannya dia. Dia pernah temuin Nabi di masjid, terus Nabi suruh dia sholat dulu sebelum duduk. Pelajaran yang kedua, adanya anjuran agar seorang muslim mengingatkan saudaranya yang lain yang duduk langsung di masjid tanpa sholat. Karena Nabi SAW mengingatkan Jabir di sini, pas dia masuk masjid mau ketemu Nabi dan tiba-tiba mau duduk, Nabi bilang sebentar sholat dulu. Jadi perlunya seseorang mengingatkan orang lain ya, kepada kebaikan. Dan jangan pernah khawatir dengan bisikan-bisikan syaitan, nanti kalau saya sampaikan dia tersinggung enggak ya, atau apalah. Kadang-kadang kita ini tidak enak bukan pada tempatnya. Kita tidak enak itu kalau ada hak orang lain belum kita kasih, ya, atau kita mengambil yang bukan hak kita, atau kita melakukan kemaksiatan, maka itu boleh tidak enak. Tapi kalau tidak enak karena mau mengingatkan orang untuk berbuat kebaikan, ini keliru. Karena setiap kali kita ingatkan orang berbuat kebaikan, kalau dia kerjakan, kita dapat pahalanya. Contoh misalnya ada orang masuk masjid, kita lagi duduk, dan dia mau duduk di sebelah kita. Tidak apa-apa kita tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ada sunnahnya sholat 2 rakaat, mungkin mau sholat dulu misalnya. Kalau dia sholat, dia dapat pahala, kita dapat pahala. Hanya sekedar mengingatkan orang, ruginya apa? Gitu kan? Tapi kadang-kadang syaitan membisikkan kepada orang agar khawatir, seakan-akan nanti orang itu akan marah. Gak ada orang marah kalau diingatkan kebaikan, gitu kan? Nah ini poin juga perlu kita garis bawahi. Begitu juga dengan melarang kemungkaran, jangan pernah khawatir untuk melarang dari kemungkaran, untuk mengingatkan orang. Bisa saja karena dia jahil, belum faham, maka dengan kita ingatkan jadi dia tahu hukumnya, atau memang dasarnya kita bisa mengingatkan dan memberhentikan kemungkarannya mungkin dengan nasihat sedikit yang kita berikan kepada dia. Pelajaran yang ketiga yang terakhir adalah adanya solat, anjuran solat untuk memuliakan masjid, dan itu minimal jumlah rakaatnya 2 rakaat. Minimal jumlah rakaatnya 2 rakaat, sebagaimana Nabi SAW mengatakan sholli rakaatain, solatlah 2 rakaat. Ya. Kita sekarang masuk ke bab yang baru, bab 209. Bab disunnahkan solat 2 rakaat sesudah wudu atau setelah wudu. Dan ini penjelasannya adalah setiap kali wudu. Karena wudu itu banyak sekali ya waktu untuk dikerjakan. Yang paling pertama tentu wudu untuk solat, karena salah satu syarat sahnya solat adalah wudu, gitu kan. Tapi ada juga wudu-wudu yang lain, seperti sunnah Nabi SAW juga adalah wudu sebelum tidur misalnya. Ya, Nabi SAW menganjurkan agar jangan tidur kecuali dalam kondisi wudu, dan orang yang meninggal atau tidur dalam kondisi wudu, berarti dia kalaupun meninggal di atas fitrah, di atas Islam. Kemudian juga ya memperbanyak wudu walaupun tidak ada hubungannya dengan sholat dan tidur. Misalnya setiap kali batal wudu lagi dengan tujuan mengejar keutamaannya. Seperti keutamaan tentang masalah pembersihan dosa-dosa. Pernah kita jelasin di bab wudu itu ya. Setiap kali kita wudu, membasuh tangan, berguguran dosa-dosa dari tangan. Kalau kita kumur-kumur dan mencuci hidung, jatuh dosa dari mulut. Kalau kita membasuh wajah, jatuh dosa dari mata. Kalau di kepala, jatuh dosa dari kepala. Kalau kaki, jatuh dosa dari kaki. Maka ada pembersihan dosa. Plus juga kita akan mendapatkan banyak sekali cahaya pada hari kiamat. Sudah pernah kita jelaskan masalah itu. Belum juga kata Nabi SAW, aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami adalah saudara-saudara anda. Kata Nabi SAW, bukan, karena adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang akan datang sepeninggalku nanti. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana anda mengenal mereka? Sementara ketemunya nanti di akhirat, ya, di padang mahsyar. Kata Nabi SAW, bukankah seseorang yang memiliki kuda yang di bagian dahinya dan keempat kakinya berbulu putih,
di antara kuda-kuda yang hitam legam bisa membandingkan dengan kuda-kuda yang lain? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitulah umatku akan datang bercahaya pada hari kiamat. Dan masih ingat juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana beliau wudu sampai melebihkan air wudunya, ya, melebihi siku, melebihi mata kakinya misalnya, melebihi batas minimal. Dan waktu ditanya beliau mengatakan karena Nabi SAW mengatakan perhiasan seorang mukmin akan mencapai semua tempat yang tersentuh oleh air wudunya. Jadi memang keutamaan-keutamaan ini bisa kita dapatkan dengan seringnya kita wudu, walaupun tidak ada hubungannya dengan sholat, tidak ada hubungannya juga dengan tidur. Itu juga dianjurkan orang yang melakukan hubungan biologis suami istri, kalau dia ingin mengulanginya, Nabi SAW mengatakan berwudulah karena itu akan lebih memotivasi dia. Ada juga wudu di sini. Juga orang yang dalam keadaan junub, lalu dia mau tidur belum mau mandi, walaupun afdolnya mandi dulu. Walaupun afdolnya mandi, selepas biologis dia mandi dulu, baru dia istirahat. Tapi kalau dia mau tidur misalnya tanpa mandi dulu, dia mau tunda menjelang subuh baru mandi, boleh saja. Tapi dia wudhu dulu. Sesuai dengan riwayat Umar radhiyallahu anhu di mana beliau mengatakan, ya Rasulullah, semalam saya tidur dalam kondisi junub. Ya, tunda maksudnya mandinya. Apakah itu salah gitu ya? Tapi dia tidak mengatakan itu salah, dia cuma mengatakan bagaimana itu ya Rasul. Kata Nabi SAW, ya kalau seandainya kau wudhu maka lebih tepat. Maksudnya wudhu dulu, baru tidur itu enggak masalah. Ya. Itu contoh-contohnya. Kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah wudhu di saat emosi. Ya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian sedang marah, dia berdiri duduklah. Kalau dia masih marah, berbaringlah. Kalau masih marah, wuduklah, karena itu akan menghilangkan gangguan syaitan. Akan menghilangkan gangguan syaitan. Ya. Jadi banyak sekali wudhu-wudhu yang bisa kita kerjakan dan diikuti sesudahnya sholat 2 rakaat. Nah, ini berarti menandakan kedudukan sholat yang sangat tinggi, sampai-sampai kita dianjurkan perbanyak wudhu dengan tadi kondisi yang sudah kami ceritakan, dan dianjurkan selalu langsung menghadap kepada Allah, sholat 2 rakaat yang tidak memakan waktu kecuali 2-3 menit saja ya untuk kita kerjakan. Kita akan masuk di sini hadis, sebuah hadis saja diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu hadis nomor 1153, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal radhiyallahu anhu, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffana alayka baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahharu tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhuri ma kutiba li an usalli. Wahai Bilal, kata Nabi SAW, sampaikan kepadaku tentang sebuah amalan yang paling besar harapan pahalanya dalam Islam yang pernah engkau lakukan. Karena sesungguhnya aku mendengar suara langkah sendalmu di depanku di surga. Maka Bilal menjawab radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melakukan sebuah amalan yang paling besar harapan pahalanya bagiku daripada amalan yang satu ini, yaitu tidaklah aku bersuci kapanpun, baik di waktu siang ataupun di waktu malam, melainkan aku sholat sebagaimana yang telah ditetapkan bagiku untuk melakukannya dengan bersuci tersebut. Hadits ini muttafaqun alaih atau diriwayatkan Bukhari Muslim, dan ini adalah lafadznya Imam Bukhari. Langsung saja kita masuk ke faedah hadis. Yang pertama, kedudukan Bilal radhiyallahu anhu dan bagaimana ya, Islam memuliakan seseorang bukan dari paras wajah dan fisiknya, tetapi Islam memuliakan orang karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bukan karena cantiknya, bukan karena gagahnya, bukan karena kayahnya, bukan karena jabatannya, tetapi karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah nilai. Karena walaupun di mata kita jelek paras wajah seseorang atau kulitnya atau postur tubuhnya, itu di mata kita, tapi tetap penciptanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menciptakan itu dengan pilihannya. Tidak boleh kita menghina fisik kita ataupun fisik orang lain, karena itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Seperti orang lihat dirinya di cermin lalu dia mengatakan, kok saya jelek ya, kok alis saya begini, kok mata saya begini. Ini menghina penciptanya. Tidak boleh sama sekali, karena Allah yang menciptakan. Kita tinggal menikmati sebagai sebuah fasilitas. Makanya tolok ukur kemuliaan seseorang dalam Islam adalah ketakwaannya. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, la farqa baina Arabi wa ajamin illa bittaqwa. Tidak ada bedanya antara seorang Arab dan non-Arab, ajam, kecuali karena ketakwaan. Jadi seakan-akan Nabi SAW mau titip beratkan, walaupun saya turunan Arab, ada orang-orang turunan Arab, tapi kalau tidak bertakwa tetap aja dia ya tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bilal dari Habasyah, dari Ethiopia, berkulit hitam dan mantan budak. Dia adalah budak hamba sahayanya Umayyah yang kisahnya masyhur bagaimana disiksa oleh Umayyah karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya ditebus oleh Abu Bakar, ya. Dan dia begitu masuk Islam, dia betul-betul merasa kemuliaan luar biasa. Karena Nabi SAW ajarkan tidak ada beda antara hamba sahaya dengan orang yang merdeka. Tidak ada bedanya antara kulit hitam dengan kulit putih. Tidak ada bedanya antara orang ajam dengan orang Arab. Tidak ada bedanya antara orang miskin sama orang kaya. Begitu dia masuk Islam, dimuliakan sekali. Dan dia duduk bersebelahan dengan Abu Bakar yang dia tahu Abu Bakar ini dalam majlis yang dia duduk bersama-sama di majlis Nabi itu adalah tokohnya Quraisy. Ini mustahil terjadi di Mekah di masa itu. Gak mungkin orang duduk di sebelahnya pejabat misalnya, ya, karena dia adalah orang biasa. Tapi itu terjadi, maka membuat dia makin kokoh dengan keimanannya. Dia merasa inilah agama yang benar dan memang seperti itu. Makanya Allah mempertemukan kita di saf salat dengan tidak melihat semua itu. Tidak ada urusannya sama sekali dengan jabatan dunia, kelebihan fisik, kelebihan paras wajah. Salat masuk di saf ya sama semua. Sama gerakannya, sama bacaannya, syarat-syaratnya, ketentuannya dan seterusnya. Begitu juga yang membatalkannya sama gitu ya. Dan siapa yang lebih dulu masuk di saf depan, maka tidak bisa dipindahkan. Nabi SAW melarang orang untuk memindahkan orang lain dari saf gitu ya. Dan tidak ada lagi rasis dalam Islam. Tidak ada merasa, oh saya pribumi, oh ini pendatang, atau saya lebih kaya, saya lebih terhormat dan segala macam. Itu tidak ada dalam Islam. Makanya pernah ada budak Umar bin Khattab dari kaum muhajirin mengambil air dari satu sumber mata air waktu pulang dari peperangan. Itu sempat cekcok dengan satu orang hamba sahaya budak dari Ansar. Entah apa ceritanya, dalam riwayat tidak dirincikan, tapi mereka saling berebut waktu itu air dan ribut. Tiba-tiba orang muhajir ini, budaknya Umar bin Khattab mengatakan, wahai para muhajirin tolonglah aku. Padahal ini baru pulang perang, orang masih panas-panasnya, senjata lengkap, bisa berperang. Maka orang Ansar ini lihat, maka dia mengatakan, wahai Ansar tolonglah aku. Tiba-tiba ada sekelompok orang dari muhajirin kumpul, ada sekelompok orang dari Ansar kumpul. Ini sudah mau perang, hanya karena cekcoknya dua orang ini. Maka Nabi SAW mendengar informasi tersebut, ada seorang sahabat melapor, beliau pun datang seraya menunjukkan wajah beliau berubah merah karena marah, dan beliau mengatakan, awal jahiliyati wa ana baina adhurikum, apakah masih ada dakwah-dakwah panggilan-panggilan jahiliyah seperti ini sementara aku sudah ada di tengah-tengah kalian? Da'ha fa innaha mumtina. Tinggalkan ini karena ini membinasakan kalian. Maka Nabi SAW sangat marah dengan fanatisme seperti ini. Tidak ada rasis ya, semua sama. Dan Nabi SAW membangun pondasi pertama pada saat tiba di Madinah, pondasi negara 3. Yang pertama membangun masjid, Masjid Quba dan Masjid Nabawi, supaya umat Islam bisa sholat. Yang kedua, mu'akha, mengeratkan hubungan antara pribumi dan pendatang dengan persaudaraan dalam Islam. Sehingga tidak ada beda di antara mereka. Dan contoh terbaik adalah dicontohkan oleh kaum Ansar, penduduk asli Madinah yang Allah ceritakan dalam surah Al-Hashr. Dan orang-orang yang menempati negeri yang penuh dengan keimanan, maksudnya Madinah itu sendiri ya. Mereka suka dengan orang-orang yang hijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menemukan dalam hati mereka perasaan beban dengan itu. Bahkan mereka yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Mereka memaksakan dan mendahulukan saudaranya itu walaupun mereka membutuhkannya. Nah itu yang ditanamkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, pondasi negaranya baru muahada atau kesepakatan damai dengan orang-orang non-muslim untuk tidak saling mengganggu dan sama-sama membela Madinah di saat itu. Jadi ini sedikit gambaran tentang bagaimana Islam menghilangkan rasisme dari kehidupan
Bilal radhiyallahu anhu. Dan saking mulianya ya Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang karena keimanannya, hadis ini membuktikan salah satunya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, amalan apa Bilal yang kau kerjakan sampai terompas sendalmu, suara sendalmu saya dengarkan ada di depanku, di depan Nabi SAW di surga. Nabi tidak bilang saya dengar terompas sendalmu di surga atau saya diperdengarkan. Di hadapan Nabi SAW beliau mendengar suara terompah Bilal atau sendalnya walaupun dia belum meninggal, masih ada di dunia gitu ya. Berarti menandakan ada amal yang luar biasa yang Bilal lakukan dan bagaimana Allah tinggikan derajatnya di surga tanpa melihat lagi fisiknya gitu ya, tanpa melihat fisiknya. Maka di sini kita ambil pelajaran yang pertama dari kedudukan Bilal dan bagaimana Islam menghilangkan rasis. Kemudian pelajaran yang kedua, tentu juga banyak contoh-contoh masalah Bilal ini ya. Di antaranya di kehidupan Umar radhiyallahu anhu di masa beliau jadi khalifah. Umar ini tokoh Quraisy. Dia setara dengan Abu Jahal, Amr bin Hisham, Umar bin Khattab. Makanya Nabi SAW waktu melihat umat Islam butuh kekuatan di Mekah, beliau mengatakan, ya Allah berikanlah hidayah salah satu dari dua Umar, maksudnya Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham, Abu Jahal. Karena dua-duanya tokoh Mekah. Jadi akhirnya Allah kasih hidayah Umar bin Khattab. Intinya setelah masuk Islam, Umar bin Khattab masuk Islam, Bilal masuk Islam. Bilal ini dulu orang golongan yang bukan cuma golongan yang kedua, golongan yang ke-10 kali di Mekah itu. Karena budak diperjualbelikan, bisa disiksa. Majikannya waktu itu kalau bunuh dia tidak dihukum. Secara peraturan pemerintahan mereka gitu. Tapi setelah masuk Islam, di masa khilafahnya Umar, sempat Umar bin Khattab mengirim pasukan ke negeri Persia, dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan di pasukan itu ada Bilal. Ada Bilal. Dan ada Salman Al-Farisi. Salman juga adalah seorang budak dari orang Yahudi yang dibebaskan oleh Nabi SAW dan para sahabat dengan menyumbang kurang lebih 100 atau 1000 pohon kurma. Ya. Yang jelas di pasukan itu ada Bilal, ada Salman. Ya. Dan orang-orang ini dulu dikenal bukan levelnya para pejabat. Tapi waktu menang pasukan muslimin, secara hukum semua yang direbut dengan kekuatan menjadi harta rampasan perang atau ghanimah. Nah ini dibagi dua, 1/5 untuk Allah dan Rasulnya diserahkan pada pemerintah pada masa itu dan dikeluarkan untuk orang fakir miskin dan seterusnya. 4/5 untuk mujahid. Waktu itu kalau dibagi kepada mujahidin yang jumlahnya kurang hampir 30.000 orang maksimal. Jadi ada beberapa yang sudah wafat tapi jumlah pasukan yang berangkat sekitar 30.000. Itu besar sekali Persia ini untuk dibagi untuk mereka. Maka Umar punya ide untuk tidak dibagi secara totalitas, tapi dikerjasamakan dengan orang-orang di situ yang non Muslim, mereka tetap membayar upeti kepada para mujahidin ini. Gitu. Bilal tidak setuju waktu itu. Bilal tidak setuju. Dia berharap agar tetap dijalankan perintah Nabi SAW secara langsung tanpa ada perubahannya. Maka Umar bin Khattab waktu itu jadi raja. Dia ini dulu tokoh masyarakat di Mekah dan dia tahu siapa Bilal, gitu kan. Tapi subhanallah Umar mengatakan saya meminta tolong kepada Allah dengan sholat malam untuk melunakkan hati Bilal. Jadi Umar pun tidak mau otoriter, tidak mau menggunakan powernya. Gitu. Karena dia tahu dalam Islam sudah tidak ada lagi nilainya semua itu. Maka setelah Umar berdoa sama Allah di sholat malam, Allah pun melunakkan hati Bilal. Kata Umar, maka Allah pun melunakkan hati dan dia datang akhirnya setuju dengan pendapatku. Tapi yang dari kisah yang panjang tadi sebenarnya bagaimana Islam datang dan memuliakan seseorang tanpa melihat lagi paras wajah dan fisiknya. Kalau kita lihat ada seseorang mungkin ibu-ibu melihat biasa saja secara fisik orang itu, secara ekonomi juga biasa. Tapi ternyata sangat soleha. Atau bapak-bapak melihat ada seseorang mungkin biasa saja. Mungkin hanya penjual gorengan, mampir di musola. Mungkin secara paras wajah dan fisik dia juga tidak dipandang lah oleh orang. Tapi azan dia di masjid, maka itu jauh lebih mulia daripada orang yang pakai mobil mewah, jalan depan masjid dan tidak sholat. Karena memang itu yang jadi tolok ukur dalam agama Islam. Gitu ya. Baik, itu kurang lebih gambaran tentang masalah Bilal. Ya. Tentu ini banyak sekali kalau kita ingin korek hikmah-hikmah dari semua itu ya. Kasus Julaibib, sahabat Nabi yang terkenal dengan buruk wajah. Gitu ya. Nabi SAW tanya Julaibib di tengah jalan, ini kisah orang lain tapi sahabat Nabi yang terkenal Julaibib. Orang yang terkenal buruk wajah dan dia tahu juga dia jelek orangnya. Terkenal seperti itu memang. Ya, kita sebutkan ini bukan karena menghina beliau radhiyallahu anhu, tapi
Karena memang begitu disebutkan dalam beberapa riwayat. Maka Nabi SAW bilang kepada Julaibib, kenapa kau tidak menikah wahai Julaibib? Dia mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang mau nikah sama saya dengan sejelek ini? Dia pun tahu, secara fisik dia punya kekurangan. Badannya kecil, wajahnya jelek gitu. Maka kata Nabi SAW, saya akan nikahkan kamu. Ikutlah dengan saya. Maka Nabi ikutlah Julaibib, lalu datang ke rumah seorang Ansar, penduduk asli Madinah, terkenal punya anak perempuan yang cantik dan sangat terkenal kedudukannya. Solehah banget dan cantik, juga dari keluarga terhormat gitu. Maka Nabi SAW salam, begitu dijawab salamnya, Nabi SAW mengatakan ini bahasa santun ingin melamar. Dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, kami punya hajat dengan kalian. Bahasa ini berarti seakan-akan kami ingin melamar anak perempuan kalian. Maka dengan sangat gembira mereka menyambut, karena mereka pikir Nabi yang akan melamar anak mereka. Nabi SAW mengatakan, tapi bukan untuk saya, tapi untuk Julaibib. Nah, begitu mendengar Julaibib, dalam riwayat sahih itu dikatakan begitu. Kedua orang tua anak perempuan yang mengatakan, kalau untuk Julaibib ya Rasulullah, izinkan kami izin dulu sama anaknya. Karena memang dia mau atau tidak ini. Anak perempuan ini banyak nolak orang. Maka waktu terjadi dialog ini, anak perempuan itu mendengar dari belakang tirai kamarnya. Dan dia mengatakan, wahai ayah dan ibuku, apakah kalian berdua akan menolak lamaran Nabi SAW? Nikahkan aku dengan Julaibib. Maka menikahlah dengan Julaibib. Padahal Julaibib ini punya kekurangan fisik. Kenapa? Karena lamaran Nabi dan memang Nabi rekomendasikan orang ini soleh. Gitu ya. Dan ternyata terbukti Julaibib radhiyallahu anhu terbunuh mati syahid. Dan waktu ditemukan jenazahnya di medan perang, itu ada 7 atau 8 orang kafir Quraisy yang terbunuh di tangan dia. Dan Nabi SAW menggendongnya, jasadnya sambil mengatakan, sungguhnya Julaibib bagian dari aku. Maksudnya orang yang Nabi SAW sangat cintai. Dan tentu saja istrinya mendapatkan keberuntungan karena dapat syafaatnya. Karena dia mati syahid gitu ya. Dan seterusnya. Nah seperti itu gambarannya. Baik, di sini pelajaran pertama kedudukan Bilal. Yang kedua adalah pentingnya seseorang muslim menjaga amalan-amalan ya kepada Allah SWT. Semua amal kita jaga, tapi usahakan ada amal yang paling Bapak Ibu harapkan balasannya di sisi Allah. Tentu semua orang pasti menonjol di amal-amal tertentu. Kita nggak mungkin semua amal kita semuanya sama. Mungkin ada orang kuat di puasa, tapi mungkin lemah di sholat malam. Mungkin dia lemah di sedekah. Ada orang yang kuat di sholat malam, tapi mungkin dia tidak kuat di puasa. Mungkin dia tidak kuat di sedekah. Ada orang yang kuat sekali sedekah, mungkin sholat malamnya kurang. Tidak masalah. Apa yang menonjol, usahakan kita betul-betul tetap mempertahankan yang menonjol itu. Sambil kita perbaikin yang kurang gitu ya. Itu hal yang bisa kita ambil dari pelajaran ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, wahai Bilal, sampaikan kepadaku amal yang paling kamu harapkan pahala di sisi Allah SWT. Jadi memang amal ini kamu selalu jaga kualitasnya, waktunya, ya, jumlahnya, kuantitasnya, semua itu dijaga. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Jadi apa yang Bapak Ibu merasa menonjol pendekatan diri kepada Allah itu dijaga, selalu dirutinkan. Karena pasti syaitan akan berusaha menghilangkan itu. Kalau amal-amal yang lain tentu kita juga berusaha sempurnakan. Kalau masih kurang kita tetap berusaha. Tapi yang ini biarin menonjol, nggak masalah. Ya. Terutama kalau amal-amal wajib ya, kayak sholat tepat waktu, puasa selalu saja dijaga dari hal-hal yang tidak dibolehkan supaya tidak mengurangi pahalanya misalnya atau membatalkannya. Zakat selalu tepat waktu gitu kan. Haji ya tidak pernah tertinggal dan segala macam itu termasuk. Kemudian amal-amalan sunnah yang lainnya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau diperlihatkan surga dan neraka. Jadi memang sering kali banyak riwayat Nabi SAW, beliau menyampaikan, saya diperlihatkan surga, saya masuk ke dalam surga. Ya. Itu kita imani apa adanya. Saya diperlihatkan neraka, lalu beliau menceritakan beberapa tingkatan-tingkatan level nikmat di surga, tingkatan-tingkatan siksaan di neraka. Beliau diperlihatkan tentang siksa-siksa kubur ya yang ada. Nah semua ini memang mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Nabi SAW itu diberikan yang tidak diberikan untuk manusia secara umum. Nah, di antaranya ini tadi ya, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka gitu ya.
Nabi SAW pernah bercerita mengatakan, saya waktu sedang mi'raj dan saya masuk ke dalam satu surga, istana di surga, saya temukan ada satu istana yang sangat indah dan di situ ada seorang wanita, ya. Maka aku pun mengalihkan pandangan mataku, lalu aku berkata, ini istana siapa? Kata Jibril, adalah istana salah satu dari pemuda Quraisy. Maka aku mengira itu adalah istanaku. Pada saat aku tanya, siapakah pemuda Quraisy itu? Maka kata Jibril, dia adalah Umar bin Khattab. Padahal Umar masih hidup di dunia. Dan Nabi SAW diperlihatkan itu sebagai mukjizat. Maka beliau pun menceritakan pada Umar, maka Umar pun menangis. Seraya Umar mengatakan, ya Rasulullah, apakah pada diri anda saya cemburu? Maksudnya itu anda lebih berhak untuk mendapatkan istana itu. Tapi Nabi tentu mendapatkan istana yang lebih baik nantinya, ya. Cuma Nabi menceritakan seperti ini, gitu ya. Dan cukup banyak dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Seperti Abu Bakar juga mengatakan waktu Nabi bilang, nanti setiap amal-amal akan punya pintu-pintu gerbang di surga. Sholat punya pintu gerbang, puasa punya pintu gerbang, ya, jihad punya pintu gerbang, dan orang-orang akan dipanggil nanti dari pintu-pintu itu. Orang yang suka puasa dipanggil dari pintu puasa, dia akan punya istana di satu camp di dalamnya. Kemudian orang yang zakat, orang yang jihad, dan seterusnya. Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah ada orang nanti dipanggil dari semua pintu itu? Semua ibadah nanti dia punya istana di situ. Kata Nabi SAW, ada, dan kamu termasuk salah satunya. Jadi Abu Bakar masih di dunia, Nabi sudah sampaikan kau nanti akan punya derajat yang tinggi di surga. Dan seperti itulah kurang lebih. Itu juga dengan siksa api neraka. Kalau pernah ikutin kajian sirah Nabawi kami, ada satu orang yang pertama mengubah ajaran Nabi Ibrahim, namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini dari suku Khuza'ah, dia datang, kakek-kakeknya datang ke Mekah, merebut Mekah dengan pasukan besar, sehingga mengalahkan suku Jurhum. Suku Jurhum ini suku yang tinggal bersama Ismail dan Hajar alaihissalam di awal sekali Nabi tinggalkan mereka di Mekah. Maka Amr bin Luhai ini dia yang mendatangkan pertama kali berhala di Mekah, ya. Sehingga orang-orang Mekah mulai menyembah berhala dan akhirnya ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan oleh Allah Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar karena dia yang pertama mengubah ajaran Ibrahim, gitu ya. Jadi ada seperti ini. Dari sini Nabi SAW juga mengatakan itu, ya. Pada saat beliau mengatakan, amalan apa hai Bilal, sampaikan kepadaku yang paling kau harapkan pahalanya, yang paling menonjol dalam dirimu, karena aku mendengarkan suara trompa sendalmu di surga. Padahal Bilal masih di dunia. Pelajaran yang keempat adalah bolehnya seseorang menjawab sebuah pertanyaan kalau ditanyakan kepadanya. Kalau ditanya, gitu kan. Ada orang yang tanya kepada kita, misalnya dia baru hijrah atau dia baru ikut pengajian, lalu dia tanya, Bu, Mas atau Pak, atau dia tanya kita dengan bahasa apa ya, mungkin yang lebih pas gitu ya, akhi, ukhti misalnya, atau dia panggil apa, kemudian dia menanyakan, kira-kira amal apa sih yang dijaga selama ini supaya saya bisa contohin misalnya. Dan kebetulan misalnya kita selesai sholat duha, lalu kita mengatakan saran saya sholat duha aja seperti yang saya kerjakan tadi. Kalau karena kita ditanya, dan mudah-mudahan seperti ini tidak ada riaknya gitu ya. Karena memang justru kita menunggangi keadaan itu untuk meraih pahala dari dia supaya dia contohin, ya. Contoh, dia ikut di pengajian begini terus kemudian dia katakan, misalnya ibu ikut pengajian di mana lagi ya? Saya juga pengen ikut. Oh, saya ikut juga di sini misalnya. Nah, dia membahasakan sebenarnya kan itu amal soleh dia yang sedang dikerjakan, tapi karena ditanya dia jawab. Di sini diambil daripada sikap Bilal. Nabi SAW tanya pada dia, amalan apa yang kau kerjakan? Dan pertanyaan ini di depan orang-orang. Bilal menjawabnya. Dan akhirnya menjadi pelajaran buat kita. Sampai hari ini pun sudah 1400 tahun lebih, tetap hadis ini dipelajari. Dan setiap kali orang membaca hadis tentang, atau membahas tentang sholat sunnah wudu, maka pasti tidak mungkin luput dari hadis ini. Pasti akan selalu dikenang gitu ya. Berarti masalah riya atau tidak riya tergantung niat dalam hati, dan tergantung orang itu ditanya atau tidak ditanya. Kalau kita nggak ditanya, tiba-tiba cerita, nah itu mungkin bisa lebih dekat kepada riya. Tapi kalau orang ditanya berbeda. Mau kemana Bu? Mau kemana Pak? Oh, saya mau ke pengajian. Jangan bilang kalau saya jawab nanti saya riak nih. Nah, orang nanya kan gitu. Kalau kita tidak jawab malah nanti jadi masalah. Bisa saja orang jadi sangka buruk. Jadi kita jawab saja. Oh ya, saya mau ke pengajian. Oh ya, saya mau begini dan begitu misalnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir yang bisa kita ambil pelajaran, ini yang ke-6 ya. Yang kelima. Baik. Adanya sholat sunnah yang dikerjakan setelah wudu, ya, setelah bersuci. Dan
itu boleh dikerjakan berapa rakaat pun, ya. Karena di sini Bilal mengatakan sesungguhnya tidaklah aku bersuci kapanpun itu. Berarti tidak harus untuk sholat. Tadi sudah kita singgung gitu ya. Wudhu tidak harus untuk sholat. Dan beberapa contoh tadi, baik di waktu siang ataupun waktu malam. Malam bisa saja pada saat mau tidur. Siang misalnya pada saat batal wudhu, misalnya terus wudhu lagi. Melainkan aku sholat sebagaimana ditetapkan bagiku. Maksudnya yang dimudahkan bagiku. Untuk melakukannya dengan bersuci tersebut. Jadi di sini tidak disebutkan jumlah rakaatnya. Walaupun Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bab disunnahkan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Jumlah 2 rakaat ini kenapa dipilih? Karena jumlah minimalnya. Jumlah minimalnya. Artinya kalau ada orang mau sholat lebih dari itu, boleh saja. Karena di sini tidak disebutkan tentang jumlahnya. Baik, ini yang kita bahas berhubungan dengan masalah bab 208 dan 209. Ya. Dan sampai sini kalau ada pertanyaan dulu. Ya. Bisa kalau mau bertanya, habis ini kita akan masuk ke Jumat soalnya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan masalah sholat tahiyat masjid dan sholat wudu bisa diajukan ke Akh Fahmi ya. Kita masuk ke bab 210, bab keutamaan hari Jumat, kewajiban sholat Jumat, mandi, memakai wangi-wangian atau wangian, berangkat di awal waktu, berdoa di hari Jumat, membaca salawat kepada Nabi SAW di hari Jumat, keterangan tentang waktu mustajab dan anjuran memperbanyak zikir kepada Allah sesudah sholat Jumat. Semua ini isinya ilmu. Ya. Sebagaimana saya bilang tadi, Imam Nawawi rahimahullah kalau tulis bab itu rinciannya luar biasa. Berarti berapa banyak yang akan kita pelajari tentang bab keutamaan hari Jumat sendiri. Apa sih kelebihannya hari Jumat dibandingkan hari lain? Kewajiban sholat Jumat bagi laki-laki, ya, dan sunnah bagi perempuan, mandi. Bagian hadis yang perintahkan mandi, walaupun khilaf di antara ulama, tapi lebih cenderung mayoritas ulama adalah wajib bagi laki-laki. Memakai wewangian, berangkat di awal waktu, maksudnya tidak tiba di akhir-akhir waktu, justru dari awal nanti ada keutamaannya, orang datang di awal waktu dapat apa, ya. Kemudian berdoa di hari Jumat, ini buat orang yang hadir Jumat ataupun tidak, ibu-ibu pun sama karena ini ada waktu mustajab. Membaca salawat kepada Nabi SAW di hari Jumat, ini juga bagi laki-laki dan perempuan. Keterangan tentang waktu mustajab, kapan diterimanya doa di hari Jumat itu, dan anjuran memperbanyak zikir kepada Allah sesudah sholat Jumat. Imam Nawawi rahimahullah mengangkat surah Al-Jum'ah. Jadi saking pentingnya kedudukan hari Jumat sampai-sampai Allah namakan satu surah namanya surah Jum'ah atau tentang hari Jumat. Di ayat 10-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung, Dari ayat ini kita bisa lihat adanya perintah mengerjakan sholat Jumat. Dan secara hukum bagi laki-laki wajib kecuali dia punya udzur, musafir, sakit. Kemudian hukumnya sunnah bagi wanita. Wanita pun boleh sholat Jumat tapi bukan kewajiban. Makanya Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah masih membuka peluang untuk wanita sholat. Karena dibolehkan sebenarnya. Ya. Secara hukum dibolehkan. Apalagi memang dua masjid ini punya tempat, punya kemuliaan. Ya, sebagaimana sudah tidak asing 100.000 di Mekah pahala sholat dilipat gandakan. Kalau sholat sendiri, kalau berjamaah dikali 25 kali lipat artinya 2,5 juta. Kalau di Madinah 1.000 dan kalau berjamaah berarti 25.000 karena dikali 25 kali lipat gitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua adanya perintah untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki selepas sholat Jumat. Berarti menandakan hari Jumat secara khusus ini adalah hari yang penuh dengan keberkahan untuk orang memulai usahanya atau dia mau meningkatkan ya apa saja di hari Jumat lah ya. Kemudian maksudnya di sini omsetnya, penjualannya dan segala macam. Kemudian yang ketiga adanya anjuran untuk memperbanyak zikir kepada Allah ya di hari Jumat secara umum mulai dari pagi sampai malam. Dan itu semua dijanjikan kalau kita mengerjakan sholat di hari Jumat, kemudian kita mencari rezeki di hari Jumat, kemudian juga kita berzikir kepada Allah, maka dijanjikan keberuntungan oleh Allah SWT. Dan kalau Allah menjanjikan berarti keberuntungan dunia dan akhirat. Dua-duanya akan didapatkan.
Hadis pertama dalam bab ini hadis nomor 1154 berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit di hari itu adalah hari Jumat. Di hari itulah Adam diciptakan dan di hari itu juga dimasukkan ke dalam surga dan juga dikeluarkan dari surga. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sini kita langsung ambil saja pelajarannya. Yang pertama, kemuliaan hari Jumat. Karena dikatakan di sini, ya, sebaik-baik hari di mana matahari terbit sepanjang umur dunia ini, dari pertama diciptakan sampai nanti menjelang hari kiamat, yang terbaik adalah hari Jumat. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya informasi tentang hari diciptakannya Adam alaihissalam, yaitu hari Jumat. Dan ini menandakan hari pilihan di mana Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan pemimpin di muka bumi, yaitu Adam alaihissalam, sebagaimana Allah sebutkan khalifah. Khalifah itu pemimpin di muka bumi, ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah dalam Al-Qur'an. Aku akan jadikan di muka bumi pemimpin. Maka Allah pilih hari terbaik dalam menciptakannya. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah juga hari Jumat hari dimasukkan Nabi Adam di surga. Setelah Allah ciptakan, kemudian dimasukkan juga ke dalam surga. Entah apa yang dimaksud di hari itu yang dikerjakan, hari itu diciptakan dan hari itu juga langsung dimasukkan ke surga, atau memang ada proses yang terjadi di Jumat depannya baru dimasukkan ke dalam surga, Allahu alam. Karena banyak riwayat juga yang menjelaskan waktu Nabi Adam diciptakan ada beberapa kejadian seperti Allah suruh menemui malaikat dan mengucapkan salam, gitu kan. Kemudian ada kejadian pada saat ruh lagi ditiupkan dalam tubuhnya, beliau bersin, lalu beliau memuji Allah, gitu ya. Kemudian selanjutnya pelajaran yang terakhir di sini adalah juga hari Jumat yang Allah pilih untuk mengeluarkan Adam dari surga dan bertugas di muka bumi. Semua ini berarti menandakan kedudukan hari Jumat. Hadis selanjutnya hadis nomor 2 dalam bab ini, dan ini urutan 1155 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, man tawadda fa ahsanal wudu' thumma atal jum'ah fastama' wa ansat ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu 3 ayyam wa man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian dia datang untuk sholat Jumat, kemudian menyimak khutbah dan diam, maka diampuni dosanya yang ada di antara Jumat itu dengan Jumat yang lain ditambah 3 hari. Artinya 10 hari dibersihkan dosanya. Barang siapa yang menyentuh kerikil, ya, ini artinya mencari kesibukan di situ ya. Pada saat khutbah sedang dibacakan, maka dia telah berbuat sia-sia. Maksudnya pahala Jumatnya hilang. Baik, kita ambil pelajaran langsung dari hadis ini. Yang pertama, adanya anjuran agar menyempurnakan wudu, ya, dan masuk bagian daripada, ya, syarat sahnya sholat, termasuk Jumat di sini. Dan sudah pernah kita jelaskan yang dimaksud dengan membaguskan untuk menyempurnakan wudu adalah tenang dalam melakukannya, memastikan anggota tubuh yang minimal harus tersentuh, telapak pergelangan tangan, gitu kan, wajah diperhatikan, sikunya diperhatikan, jangan sampai tidak kena, ya, harus minimal mata kaki kalau kaki misalnya, ya, semua itu harus diperhatikan. Jadi kita harus menyempurnakan wudu tersebut. Tentu dengan tidak mubazir, jangan berlebihan menggunakan air, ya, jangan sambil ngobrol atau aktivitas lain kemudian keran air sudah dibuka sehingga banyak sekali tabzir atau mubazir air, ya. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya anjuran untuk menghadiri Jumat, dan sudah kami jelaskan tadi hukumnya bagi laki-laki wajib kecuali dia punya udzur syar'i, dia musafir ataupun dia sakit, ya. Tentu masuk dalamnya juga orang yang ketiduran kalau memang tidak disengaja, ya. Mungkin dia semalaman begadang, perjalanan jauh, ya. Atau mungkin ada orang gempa bumi, bencana alam, tidak memungkinkan Jumat, lagi banjir, longsor, dia ada di atap rumahnya, dia berusaha menyelamatkan diri, nah seperti itulah. Nah ini semua mungkin beda hukum. Tapi kalau tidak ada semua ini maka wajib hukumnya, ya, untuk hadir Jumat bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Pelajaran yang ketiga, pentingnya untuk menyimak khutbah dan diam. Jadi tidak boleh melakukan kesibukan-kesibukan, ya.
Walaupun khatib membahas tema yang terulang misalnya. Karena kan khutbah ini sepanjang hidup kita setiap pekan ada. Mungkin di masjid yang pekan lalu orang khatibnya bahas tentang takwa. Mungkin kita pindah Jumat depan di masjid lain, khatibnya juga bahas tentang masalah takwa, gitu kan? Tapi pasti kita pastikan mungkin retorikanya akan berbeda, gitu ya. Yang penting walaupun terulang bahasannya, tetap saja kita dianjurkan untuk menyimak khutbah tersebut, ya, mendengarkan. Terutama bagi yang hadir. Kalau yang tidak hadir tidak diwajibkan. Tapi kalau yang hadir ini bagian daripada kewajiban mendengarkan khutbah tersebut. Nah, di sini makna menyimak juga menghindari semua yang membuat kita tidak menyimaknya seperti tidur, sibuk dengan handphone, ngobrol sama orang, ya. Biasa ada orang menjadikan khutbah Jumat ajang untuk tidur, ya. Digoda oleh syaitan dan betul-betul tidur, gitu kan. Padahal sebenarnya ini kesempatan emas mendengarkan khutbah yang antara 20 sampai 30 menit maksimal. Dan ini sebenarnya untuk menguatkan iman kita dan bekal sepekan ke depan. Jumat depannya lagi diperbaharui lagi, begitu seterusnya. Pelajaran yang keempat, bahwasanya adanya larangan untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Di sini disebutkan siapa yang memindahkan kerikil berarti telah menyia-nyiakan Jumatnya. Massal hasa. Kenapa disebutkan kerikil? Karena di masa dulu masjid-masjid itu belum ada karpet, belum ada granit, belum ada keramik, ya, belum ada marmer. Jadi memang tanah atau kerikil. Lalu orang pakai sholat di atasnya. Nah, karena ada kerikil-kerikil atau ada batu, biasanya orang jadikan sebagai bahan ya untuk pindahin. Nah, orang kalau lagi dengerin khutbah, mindahin kerikil aja sudah hilangin pahalanya. Artinya betul-betul tidak, apalagi kalau sibuk dengan handphone, sibuk dengan aktivitas lain itu ya mungkin lebih besar daripada ini. Memindahkan kerikil hal yang sederhana, kerikil depan kita pindahin. Ya, kalau sudah taruh handphone situ gak usah dipindahin lagi. Kalau khatib sudah ada di atas mimbar, ya, supaya tidak hilang pahalanya. Pelajaran yang terakhir yang bisa diambil yang keempat adalah tentang masalah orang kalau mengikuti ini semua, digabungin semuanya ya, menyempurnakan wudunya, datang mengerjakan sholat Jumat, menyimak khutbah yang sedang disampaikan dan diam. Dia tidak mengerjakan hal yang sia-sia, maka akan diampuni dosa-dosanya 10 hari. Jumat itu dengan Jumat yang lainnya ditambah 3 hari. Artinya 10 hari ada pembersihan dosa-dosa. Hadis yang ketiga di bab kita dan ini urutan 1156 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza syuribatil kaba'ir." Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan adalah pelebur dosa-dosa di antaranya selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini pernah kita singgung di bab salat ya. Kita langsung saja ambil faedahnya. Yang pertama, keutamaan salat 5 waktu. Dan harusnya seseorang peduli sekali dengan salat ini dibandingkan semua aktivitas lain. Berhentikan yang lainnya. Ya. Mau meeting, mau apa saja, lagi ngobrol sama teman, azan, berhenti semua. Dan sudah pernah kita jelaskan, kalau Bapak Ibu mau maksimal pahala di sholat harus berkumpul 3 hal. Tepat waktu, tepat bacaan, dan tepat gerakan. Tepat waktu ini penting sekali. Nah, supaya kita bisa tepat waktu, harus persiapkan sholat 10 menit sebelumnya. Bukan azan baru mau wudu. Sehingga kehilangan sholat qobliyah, kehilangan takbiratul ihram pertama imam, kehilangan doa mustajab antara azan dan iqamah. Makanya jauh sebelumnya dan kita harus peduli ya. Kalau perlu bunyiin alarm dan peringatan di handphone kita 10 menit atau 15 menit sebelum azan supaya kita persiapkan ya. Ini peduli tentang tepat waktunya. Kemudian juga tepat gerakan, tidak tergesa-gesa dan tepat bacaan sesuai yang dipandukan dan tidak tergesa-gesa juga dalam mengucapkannya. Ini tentang sholat 5 waktu sudah pernah kita jelaskan di awal bab sholat dulu ya. Kemudian pelajaran yang kedua, kedudukan Jumat. Dan ternyata antara Jumat dengan Jumat sesudahnya, kalau Allah masih memberikan kita umur, itu kalau ada dosa-dosa kecil yang terjadi maka akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu jangan pernah menganggap cuma dosa-dosa kecil ya Ustaz. Dosa kecil pun pelanggaran, ada konsekuensi hukuman. Ya, kalau dibersihkan, kalau dosa dibersihkan oleh Allah dimaafkan itu berarti kita mendapatkan 2 manfaat. Yang pertama, kita jadi enggak dihukum karena dosa itu. Dan yang kedua adalah fasilitas yang tertahan karena dosa itu akan kembali.
Seperti Nabi Adam alaihissalam waktu dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, apakah kalau aku bertaubat kepadamu ya Allah, engkau akan kembalikan aku ke surga? Allah mengatakan iya. Dia akan kembali fasilitas justru dengan pembersihan dosa. Dan kita juga akan selamat dari hukuman. Yang ketiga adalah kedudukan Ramadan. Ini juga pernah kita singgung di bab puasa tentang masalah dari Ramadan ke Ramadan sesudah. Kalau kita lihat di sini, ini seakan-akan memang kita dihimpit dan diberikan sebuah peluang yang sangat luar biasa. Di sekitar kita ini pembersihan dosa semua. Sholat dengan sholat, kan itu paling dekat kan? Subuh ke duhur, ada dosa-dosa kita lakukan dibersihkan dengan sholat duhur, dari subuh ke duhur. Duhur ke asar, ada dosa dibersihkan di waktu asar. Asar ke maghrib, di waktu maghrib dibersihkan kalau ada dosa di habis asar. Maghrib ke isya, waktu isya akan membersihkan dosa antara maghrib dan isya. Begitu juga dari isya ke subuh, pembersihan dosa lagi. Gitu kan? Ini berarti menandakan luar biasa. Kalau masih ingat ada hadis Nabi SAW, kalau akan dikumandangkan azan, maka Allah mengutus malaikat, memang kita enggak dengar seruannya, tapi Nabi bocorkan buat kita. Allah utus malaikat yang berkata, ya, hai anak Adam, bangkitlah untuk meredam api yang sudah kalian nyalakan. Maksudnya dari dosa-dosa itu karena akan bisa disiksa di api neraka. Maka bangkitlah untuk sholat dibersihkan dosa-dosa. Gitu ya. Itu juga dengan hadis Nabi SAW, orang kalau sholat 5 waktu, ya, perumpamannya seperti orang yang keluar dari rumahnya menuju ke tempat kerjanya dan di antara rumah dengan tempat kerjanya ada 5 sungai. Yang dia pergi bekerja, kemudian dia dalam kondisi letih, berdebu, keringatan, lalu dia mandi di sungai yang pertama, kemudian dia keluar, dia masuk lagi di sungai yang kedua, terus begitu sampai dia tiba di rumahnya, 5 kali mandi. Kata Nabi SAW, apakah dia masih tertinggal kotoran di tubuhnya? Para sahabat mengatakan tidak ya Rasulullah, begitulah perumpamaan 5 waktu sholat. Berarti pembersihan dosa ini luar biasa, disiapkan oleh Allah fasilitasnya, gitu kan? Bayangkan kalau kita kerja di perusahaan, satu hari pimpinan perusahaan memberikan kesempatan pemutihan kesalahan 1 hari 5 kali. Itu enggak mungkin terjadi. Sekali setahun aja sudah luar biasa kalau di alam manusia, apalagi 1 hari 5 kali. Begitu juga ditingkatkan lagi sepekan sekali ada Jumat yang membersihkan dosa-dosa. Kalau yang luput tadi di waktu sholat, maka di Jumat tidak bisa luput karena sudah ada antara Jumat dengan Jumat. Setahun sekali ada Ramadan ke Ramadan. Dan ini ada syaratnya. Nah, ini pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil. Di pelajaran pertama kedudukan sholat 5 waktu, pelajaran kedua kedudukan Jumat, pelajaran ketiga kedudukan Ramadan. Pelajaran yang keempat adalah syarat untuk dibersihkan dosa-dosa kecil harus menjauhi dosa besar. Karena kalau dosa besar, Imam Nawawi rahimahullah penulis buku kita memberikan syarat 3. Harus tinggalkan dosa itu seketika, lagi zina, lagi bohong, lagi riba, berhenti. Yang kedua sesali, yang ketiga berjanji sama Allah tidak mengulanginya, baru bisa dibersihkan dosa-dosa besar. Nah, kalau kita kerjakan dosa besar dan tidak taubat, berarti pembersihan dosa kecil tidak berlaku, ya, tidak berlaku. Hadis selanjutnya hadis keempat dalam bab kita, dan ini urutan 1157 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Saya bilang radhiyallahu anhum karena ada Abu Hurairah, ada Abdullah dan ada Umar bin Khattab, ayahnya disebutkan, ya. Ibnu Umar masih Abdullah bin Umar. Maka kita bilang anhum radhiyallahu anhum karena ini rame-rame gitu ya. Annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi minbarihi la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Bahwasanya keduanya mendengar Rasulullah SAW, maksudnya Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, keduanya mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas undakan mimbar beliau, hendaklah orang-orang itu berhenti meninggalkan Jumat atau Allah akan mengunci hati mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang lalai. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama kedudukan Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu karena keduanya yang telah menyampaikan cerita tentang atau penyampaian tentang hadis ini. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang menukil apa yang dia dapatkan dari kebenaran. Di sini Abu Hurairah dan Ibnu Umar menukil kepada kita apa yang mereka dengar dari khutbah Nabi SAW. Dan ini termasuk salah satu bagian yang memperbanyak pahala buat kita. Ya. Karena apapun yang kita dengar, kayak sekarang Bapak Ibu belajar begini, tulis sebuah kesimpulan atau sebuah faedah, kemudian di-share di grupnya, di medianya. Oke, di status juga boleh misalnya, tapi ilmunya, ya, apa yang bisa diambil misalnya.
atau diajarkan kepada anak-anak atau nanti berbagi dengan pasangan kalau pulang atau banyak sekali cara, maka itu hal yang positif ya. Nah, kita tidak pernah tahu ya, siapa yang akan dapat hidayah dari apa yang kita informasikan itu ya. Dan sesuatu yang paling mahal yang kita berikan pada orang adalah ilmu. Ilmu itu kalau kita berikan dia hadiah buku, informasi itu lebih mahal daripada makanan termewah atau pakaian yang kita berikan dari urusan dunia ini. Ya. Karena kalau ilmu itu bisa jadi bekal dia seumur hidupnya. Tapi kalau makanan, pakaian cuma dipakai sementara saja. Ini diambil dari perbuatan Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu di mana beliau berdua menukil ya perkataan Nabi SAW sementara Nabi di atas mimbar. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya Nabi SAW memiliki mimbar. Ya, karena memang Nabi SAW memiliki mimbar. Tadinya Nabi itu kalau berkhutbah, beliau tidak pakai mimbar. Beliau bersandar di batang pohon kurma yang ada di depan mihrab beliau. Maka ada seorang ibu mengatakan, ya Rasulullah, saya punya seorang pegawai yang bisa buat mimbar. Boleh nggak saya izin buatkan Anda? Kata Nabi SAW, silahkan. Maka Nabi SAW pun setelah mimbar itu jadi, memakainya. Dan beliau memiliki 3 anak tangga mimbar gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu lagi di Mekah, kebetulan lagi di Mekah, satu waktu di Clock Tower itu ada di lantai 4-nya Museum Sirah Nabawi. Mungkin bayar sekitar antara 30 sampai 40 rial, saya tidak ingat, tapi sekitar begitu. Kalau Anda masuk ke dalam itu ada banyak sekali yang bisa dilihat tentang ciri Nabi SAW dan segala macam. Dan ada miniatur, bukan miniatur sih, ya contoh daripada mimbar Nabi. Persis seperti yang dinukil di riwayat mereka buat gitu ya. Termasuk ada daun pegangannya itu berbentuk seperti buah delima, kemudian anak tangganya dan seterusnya gitu ya. Dan mimbar ini dibuat oleh ibu tadi sebagai hadiah dan Nabi SAW menggunakannya. Tentu di riwayat panjang, riwayat Bukhari di mana waktu Nabi SAW naik di atas mimbar dan mulai Bilal azan, maka terdengar suara tangisan. Lalu kata Anas atau Jabir, salah satunya radhiyallahu anhu majma'in itu, kami melihat Nabi SAW turun dari mimbar lalu memeluk batang pohon yang ada di depan mihrab beliau dan menenangkannya seperti menenangkan anak kecil. Dan beliau bersabda, kalau saya tidak memeluknya maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Ini salah satu mukjizat kalau batang pohon yang sudah ditebang atas dan akarnya pun itu masih hidup ya. Sebenarnya walaupun mati di mata manusia, dan itu merasa sedih karena kehilangan Nabi SAW yang biasa bersandar di batang pohon itu kalau sedang khutbah gitu ya. Dan mimbar ini terus dipakai oleh Abu Bakar dan Umar. Makanya dalam riwayat disebutkan setelah Nabi SAW meninggal, Abu Bakar masih pakai mimbar itu, tapi Abu Bakar tidak naik sampai ke tangga yang paling atas untuk menghormati Nabi. Dan waktu Abu Bakar meninggal, Umar juga tidak pakai tangga yang nomor 2, tapi dibawa karena menghormati Abu Bakar dan Nabi SAW. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah adanya ancaman dan larangan dari Nabi SAW dengan sangat tegas untuk lalai dan meninggalkan Jumat dengan terancamnya menjadi orang-orang yang lalai. Mana lalai maksudnya artinya tidak akan peduli nanti. Jadi orang kalau membiasakan diri meninggalkan satu perbuatan dari perbuatan ibadah misalnya dia sholat malam. Kalau ibu dan bapak sudah biasa sholat malam, terus satu malam Anda tinggalkan misalnya, nanti itu akan ditunggangi oleh syaitan agar kelalaian itu muncul. Besok lagi terlupa, lusa lagi, lama-lama nggak sholat malam. Itu orang lalai. Dan orang sepertinya hanya lalai, jadi berat lagi untuk dia kembali ke level yang awal gitu ya, menjaganya. Makanya kita disuruh istiqomah atau konsisten menjaga gitu ya. Sekali kita lakukan. Kecuali kita punya udzur syar'i benar-benar ketiduran, kita letih, sakit dan segala macam. Kalau tidak, maka konsisten menjaga bagian daripada hal yang dianjurkan agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Beda seorang pegawai yang berprestasi di kantor, semua diikuti instruksi yang ada di kantor, maka tentu akan namanya harum, gajinya mungkin bisa dinaikkan, jabatannya bisa naik dengan orang yang ugal-ugalan, lalai ya. Maka itu beda. Seperti itu memahaminya. Hadis selanjutnya, hadis nomor 1158. Dan ini hadis nomor 5 di dalam bab kita dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa ahadukumul jum'ata falyaktasil." Bila salah seorang dari kalian datang untuk sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Sekaligus tentunya kita baca hadis nomor 1159
karena ini masih berhubungan dengan masalah mandi, sama 1160, 1161, ini semua tentang masalah mandi. 1162, ini semua berhubungan dengan masalah mandi, ya. Maka hadis-hadis ini kita akan baca serentak karena memang hukum yang akan kita bahas satu, gitu ya. Jadi sudah kita bahas tadi atau sudah kita baca, belum dibahasnya, nomor 1158 atau hadis kelima dalam bab kita. Sekarang kita tentang Nabi menganjurkan datang Jumat dalam kondisi mandi. Hadis nomor 1159, tepatnya hadis ke-6 di bab kita, berbunyi dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ghuslu yaumil Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Mandi hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi atau balik. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan orang yang sudah bermimpi adalah orang dewasa, sedangkan yang dimaksud dengan wajib adalah wajib pilihan. Seperti ucapan seseorang kepada temannya, haqqaka wajibun alayya, hakmu wajib bagiku, wallahu alam. Baik, selanjutnya hadits nomor 1160, saya baca dulu semuanya baru kita satu kali menjelaskan nanti ya. Ini hadits ke-7 di bab kita. 1160 dari awal belajar berbunyi dari Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal." Barang siapa yang berwudu di hari Jumat maka dengannya dan alangkah bagusnya. Namun barang siapa yang mandi maka mandi itu lebih utama. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya. Baik, sampai sini saya akan coba jelaskan dulu syarahnya, baru kita nanti lanjutkan di 1161 dan 1162 ini, karena dihubungkan antara mandi dengan keutamaan yang akan didapatkan, ya. Dan ada pakai parfum, pakai baju yang bagus dan segala macam di hadits nomor 1161. Baik, 3 buah riwayat ini menjelaskan kepada kita, yang pertama adanya anjuran untuk mandi bagi orang yang hadir Jumat. Tinggal khilaf di antara ulama apakah dia wajib ataupun sunnah. Kalau ulama yang mewajibkan berpegang pada hadits nomor 1159. Karena ada perkataan Nabi, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Mandi hari Jumat adalah wajib bagi orang yang sudah dewasa atau balik. Dan bagi ulama yang berpegang pada hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, berpegang pada hadits nomor 1160. Yang kata Nabi SAW, "Man tawadda yawmal jum'ati fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal." Barang siapa yang uduk di hari Jumat maka dengannya dan alangkah bagusnya, namun barang siapa yang mandi maka itu lebih utama. Makna lebih utama berarti lebih afdal. Nah, tentu di sini tinggal kita lihat mana pendapat yang kita ingin pegangi ya. Tetapi kalaupun kita masih berpegang pada mandi Jumat hukumnya sunnah muakkadah, tetap berarti dia lebih afdal. Kalau lebih afdal berarti lebih besar pahalanya. Kenapa kita tidak mandi gitu ya? Dari 3 buah hadits ini kita ambil yang pertama adanya perintah untuk mandi di hari Jumat dan khilaf di antara ulama tentang wajib ataupun sunnahnya sudah kami paparkan tadi. Yang kedua adanya anjuran untuk orang yang sudah dewasa. Ya. Berarti di sini orang yang belum dewasa tidak masalah. Saya belum balik, anak-anak. Tetapi tetap secara hukum mereka dianjurkan untuk pergi Jumat. Sholat 5 waktu, sholat Jumat terutama anak laki-laki usahakan dibawa ke masjid. Ya. Tetapi tentu saran kami anjurannya agar tidak mengganggu kekhusyuan sholat mungkin 5 tahun ke atas lah. Ya. Karena kalau 5 tahun ke bawah khawatirnya lari ke sana sini ya, mengganggu kekhusyuan sholat, mengganggu jemaah yang lain dan seterusnya. Kemudian pelajaran yang ketiga, adanya anjuran juga untuk wudu ya. Di hadits nomor 1160. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan mandi sudah menutupi hukum wudu. Jadi orang kalau mandi Jumat, dia niat mandi maka dianggap dia sudah bersuci ya. Tapi untuk berjaga-jaga lebih baik seseorang itu mandi sambil berwudu, menggabungkan keduanya. Baik, hadis selanjutnya 1161
Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, la yaktasilu rajulun yawmal jum'ati wa yatatahharu masata' min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi au yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra. Tidaklah seorang laki-laki mandi di hari Jumat, bersuci semampunya, memakai minyak rambut atau memakai wangian yang ada di rumahnya, kemudian dia keluar dengan tidak memisahkan dua orang, kemudian dia sholat sebanyak yang ditetapkan untuknya, kemudian dia menyimak saat imam berbicara, kecuali diampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari hadis ini kita ambil pelajaran langsung saja. Yang pertama, adanya anjuran untuk mandi bagi laki-laki yang mungkin sholat Jumat. Dan sudah kita jelaskan tadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah hukum. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tetapi kalaupun kita berpegang pada pendapat kedua mengatakan sunnah muakkadah, tetap kita harus memahami bukan berarti kalau sunnah kita tinggalkan. Karena sunnah juga bagian daripada perintah agama dan dia lebih afdal, maka tetap dikerjakan gitu ya. Apalagi di sini masuk dalam susunan hadis ini nanti untuk mendapatkan pembersihan dosa adalah mandi. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang laki-laki yang mandi di hari Jumat. Ini masuk poin yang pertama nih ya. Pelajaran kedua, adanya anjuran untuk bersuci semampunya. Sebagian ulama berbeda pendapat tentang masalah bersuci di sini. Pendapat mungkin yang saya simpulkan dari banyak sekali pendapat ulama adalah pada saat dia mandi, dia melebihkan cara mandi Jumatnya dibandingkan mandi biasa. Lebih membersihkan badannya dibandingkan yang lainnya. Dia lebih pedulilah ya. Menggunakan samponya lebih maksimal, sabun, tentu dengan tidak mubazir ya. Itu bisa makna. Atau mungkin ada orang mau menambahkan dengan dia memotong kukunya misalnya ya, dia lebih membersihkan karena memang ini akan menghadiri Jumat. Pelajaran yang ketiga, dan ini masuk poin kedua ya, bersuci semampunya. Kemudian yang ketiga, memakai minyak rambut ya. Ini bagi laki-laki di sini sebenarnya lebih maknanya minyak secara umum karena tujuannya untuk menyisir rapi rambut. Ya, karena orang kalau pakai minyak rambut biasanya lebih tertata rapi rambutnya. Jadi menandakan memang untuk memuliakan sholat Jumat, dan Jumat adalah menyisir rapi rambut. Ini dikuatkan dengan riwayat yang lain, pernah ada sahabat masuk ke masjid sementara rambutnya berantakan. Maka Nabi SAW bilang, sampaikan kepada orang ini agar dia keluar menyisir rambutnya dengan rapi baru masuk ke dalam masjid. Ya. Kemudian pelajaran yang keempat, adanya anjuran memakai wangi-wangian bagi laki-laki. Karena laki-laki memang dianjurkan pakai parfum keluar rumah, dalam rumah. Dia kalau perempuan terbatas dalam masalah rumah, ya lebih kepada itu. Kalau keluar rumah, terutama mau sholat di masjid, ini dianjurkan untuk memakai wangi-wangian. Dan Nabi SAW mengatakan sebaik-baik parfum buat laki-laki adalah yang lembut warnanya tapi keras baunya, gitu ya. Tercium wangi. Nabi SAW kalau keluar tercium bau wangi beliau di kalangan para sahabat. Bahkan kalau beliau salaman dengan para sahabat, mereka menemukan wanginya ya yang bisa tertinggal sampai beberapa waktu gitu ya. Dan di sini dikatakan adalah memakai wewangian yang ada di rumahnya. Maksudnya yang biasa dia pakai di rumah ya. Berarti lebih afdal dipakai dari rumah. Walaupun nanti kalau misalnya kita lupa nih dari rumah pakai parfum, terus kemudian ketemu teman ada yang kantongin parfum lalu kita baru pakai di masjid, itu boleh-boleh saja, tetapi tetap lebih afdal dipakai dari rumah. Kemudian yang keempat ya. Jadi yang pertama adalah tadi mandi, kemudian maksud saya yang dianjurkan di sini ya. Pelajaran yang kelima ya, dianjurkan kan mandi hari Jumat pakai wangi-wangi bersuci ya. Pakai minyak rambut, pakai wangi-wangian. Yang keempat, yang kelima ya. Jadi dia keluar dengan tidak memisahkan dua orang. Maksudnya adalah dia masuk ke dalam masjid, orang sudah duduk, jangan dia lewat-lewatin pundaknya. Ya. Oleh karena itu kalau mau di depan ya datang di awal-awal. Datang di awal-awal. Yang dimaksudkan tidak memisahkan dua orang melewatin pundak mereka. Kemudian yang keenam dianjurkan untuk sholat. Dan di sini lebih cenderung pendapat ulama adalah sholat tahiyat masjid. Sholat tahiyat masjid. Kemudian selanjutnya yang ketujuh ya. Yaitu dia diam dan menyimak imam atau khatib pada saat berbicara. Berarti ada 7 hal di sini, kalau dijaga maka akan mendapatkan
Faedah yang kedelapan yaitu pengampunan dosa antara Jumat dengan Jumat yang lainnya. Jadi pembersihan dosa 1 pekan. Tapi di sini masuk dalamnya juga mandi. Ya, berarti tetap lebih afdal seseorang itu mandi. Masih berhubungan dengan masalah mandi, hadits nomor 1162 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man iktasala yaumal jum'ati ghusl al-janabah, thumma raha fi as-sa'ati al-ula faka'annama qarraba badana, wa man raha fi as-sa'ati ats-tsaniyah faka'annama qarraba baqara, wa man raha fi as-sa'ati ats-tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran, wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ah faka'annama qarraba dajaja, wa man raha fi as-sa'ati al-khamisah faka'annama qarraba bayda, wa fa idza kharaja al-imamu hadaratis al-malaikatu yastami'una adz-dzikr." Dikatakan di sini hadisnya adalah kata Nabi SAW, barang siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi junub, kemudian dia berangkat di waktu pertama, maka seolah-olah berkorban unta. Barang siapa yang berangkat di waktu kedua, maka seolah-olah dia berkorban dengan sapi. Barang siapa yang berangkat di waktu ketiga, maka seolah-olah dia berkorban kambing bertanduk. Barang siapa yang berangkat di waktu keempat, maka seolah-olah dia berkorban dengan seekor ayam. Barang siapa yang berangkat di waktu kelima, maka seolah dia berkurban menyumbang di jalan Allah dengan sebutir telur. Bila imam atau khatib telah keluar, maka para malaikat hadir untuk menyimak khutbah. Sabda Nabi SAW, kata Imam Nawawi, guslul janabah, mandi junub, yakni mandi seperti cara mandi junub. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, adanya anjuran mandi di hari Jumat. Ya. Dan di sini khilaf di antara ulama tentang masalah mandi junubnya. Ada pendapat yang mengatakan adalah seperti tata cara mandi junub. Bagaimana orang kalau mandi junub dia mandi besar istilahnya, nah Jumat juga sama. Ada juga maknanya adalah menggabungkan antara mandi Jumat sama mandi junub. Artinya dianjurkan berhubungan biologis di Jumat pagi hari sebelum mandi junub. Sehingga si sang suami ini menggabungkan antara niat mandi Jumatnya sama mandi junubnya. Nah ini pendapat di antara ulama. Intinya disuruh mandi. Ya. Kalau Imam Nawawi tadi lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan mandi seperti mandi junub. Tidak harus berhubungan biologis. Tapi pendapat yang lain adalah menggabungkan antara kedua niat itu. Kemudian pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang peduli dengan datang cepat ke masjid. Karena orang yang datang lebih awal, maka pahalanya sama dengan berkurban dengan seekor unta. Kalau telat sedikit, maka seperti seekor sapi. Telat sedikit seperti orang berkurban dengan seekor domba atau kambing bertanduk. Telat sedikit maka seperti berkurban dengan seekor ayam. Telat sedikit maka seperti orang berkurban dengan sebutir telur. Dan batasnya sampai khatib naik di atas mimbar. Khilaf di antara ulama tentang masalah waktu-waktu ini. Kapankah waktu ini? Maka ada yang mengatakan mulai dari habis subuh. Ya, ini pendapat. Jadi ada orang yang keluar dari subuh, dia udah duduk sampai Jumat. Maka ini dipastikan dia pasti dapat yang unta. Seperti berkurban dengan seekor unta. Ada juga pendapat yang mengatakan waktu ini, dan ini Allahu alam kami cenderung dengan pendapat ini, waktu ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sebutkan misalnya dari tegaknya tombak atau apalah gitu ya, tidak ditentukan seperti itu supaya hikmahnya semua orang bisa mendapatkan. Kita tidak pernah tahu, mungkin 1 jam sebelum khatib sudah dianggap dapat unta gitu kan. Dan mungkin selisih antara unta ke sapi cuma hitungan menit, kita tidak tahu. Intinya sebenarnya adalah dari semua ini bagaimana seorang laki-laki peduli segera ke masjid gitu ya. Jadi ibu juga tolong ingatin suaminya supaya lebih cepat ke masjid, jangan telat ya. Sehingga dia bisa meraih pahala ini. Sayang banget ya. Mungkin sebagian orang tidak memahami ini sambil mengatakan, ya saya tidak apa-apa dia dapat ayam misalnya ya. Padahal sebenarnya nilai berkurban ayam dengan sapi beda banget. Nilai berkurban antara ayam dengan unta beda banget. Beda nilai, beda kuantitas jumlah dagingnya tentu beda ya. Dan sering saya bahasakan untuk memahami dan membesarkan makna ibadah, kita hitung akumulasi. Beda antara orang yang setiap hari sholat duha walaupun 2 rakaat, tapi dia sudah berjalan setahun dengan orang yang belum pernah sholat duha. Kalau kita anggap remeh, teman saya sholat duha tapi kan cuma 2 rakaat. Hari itu, tapi besok dia kerjakan lagi. Lusa akumulasi 1 tahun jadi banyak. 2 rakaat kali 365 hari, kan jadi banyak banget. Ya seakan-akan dia sholat 730 hari
kali 2 rakaat. Gitu kan? Itu banyak banget. Bisa 1400 lebih rakaat yang kita luput dari itu. Itu sudah cukup membedain derajat kita di surga. Ya, begitu juga dengan puasa Senin Kamis. Oh ini cuman puasa sehari. Tapi kalau akumulasi setahun, 2 tahun, 5 tahun, ada teman kita yang sudah komitmen jaga sudah lama, kan jauh banget. Zikir pagi petang sama, membaca 1-2 ayat Al-Quran satu hari, akumulasikan. Karena dia akan akumulasi dan tidak akan terakumulasi kecuali kita mulai, kan gitu. Dan kita terus konsisten menjaganya. Nah, seperti itu memahaminya. Pelajaran yang terakhir yang bisa diambil adalah bahwasanya batas daripada pembagian pahala-pahala ini adalah saat sampai khatib naik di atas mimbar, ya. Dan di saat itu para malaikat hadir, mereka mencatat, dan sebuah riwayat yang lain setiap hari Jumat Allah datangkan malaikat di pintu-pintu masjid untuk mencatat siapa yang datang lebih awal. Kalau khatib sudah keluar dari atas mimbar, maka mereka menutup buku-buku catatan mereka dan mereka ikut mendengarkan khutbah, ya. Berarti di sini batas daripada mendapatkan keutamaan tersebut, dan malaikat masih terus mencatat selama khatib belum naik di atas mimbar. Kalau saya di atas mimbar maka tidak dicatat atau sudah tidak dicatat lagi keutamaan-keutamaan ini, walaupun dia masih dapat Jumat, ya. Orang yang ikut dengarin khatib, misalnya dia datang telat nih di khutbah kedua, lalu dia ikut sholat Jumat, dia tetap dapat pahala Jumat, tapi tidak dapat pahala tadi seperti berkurban sapi, unta sapi, domba jantan, kambing bertanduk, ya, atau domba bertanduk, kemudian ayam ataupun telur. Ini tinggal 3 buah hadis terakhir sekaligus saya bacakan. Hadis nomor 1163. Ini hadis ke-10, ya, di bab kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini urutan 1163 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ah faqala fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'a illa ata'u iyyah wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Bahwa Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat, beliau bersabda, di hari itu ada satu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim tepat pada saat itu sedang berdiri sholat memohon sesuatu kepada Allah kecuali dia-nya besar kata ganti Allah akan memberikan apa yang dimintanya kepadanya. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya bahwa waktu tersebut hanya sebentar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran pertama kepada kita tentang kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena beliau menyampaikan kepada kita tentang hadis ini. Pelajaran yang kedua, bahwasanya pentingnya seorang pemimpin, seorang alim, seorang dai selalu mengingatkan umat, ya, walaupun itu terulang. Seperti contoh, kita tidak ada salahnya setiap hari Senin atau setiap hari Kamis kita mengangkat lagi di status kita atau di media kita tentang keutamaan puasa Senin Kamis, mengingatkan lagi orang, ya, ayyamul bid, apalah, ya, tentang sholat malam, keutamaan majelis ilmu, ya, karena kita boleh mengulang-ulang itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga yang bisa diambil pelajaran adalah adanya waktu mustajab di hari Jumat. Dan kalau seorang muslim tepat waktu itu, sholat dijaga dan dia berdoa, maka Allah akan berikan. Masalah waktunya kapan, ini nanti akan disebutkan di hadis nomor 1164 sesudah ini, ya, hadis ke-11 di bab kita. Saya langsung bacakan hadis nomor 1164 dari awal belajar, dan ini urutan 11 dalam bab kita, dari Abu Burda bin Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu majma'in. Beliau berkata, qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma asami'ta abaka yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jum'ah qala qultu na'am sami'tuhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas shalah. Artinya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bertanya, apakah kamu pernah mendengar bapakmu menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW tentang satu waktu di hari Jumat? Abu Bakra, sebenarnya di sini lebih tepatnya Abu Burda di situ, ya, ya, itu diubah. Abu Burda berkata, aku menjawab, iya, aku mendengarnya berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaitu antara duduknya imam sampai selesai sholat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, kedudukan, ya, Abu Burda bin Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Burda ini bukan sahabat, ya, sahabat ayahnya Abu Musa al-Ash'ari.
Abu Burda ini adalah seorang tabi'in, anaknya Abu Musa al-Asy'ari. Kenapa kita katakan keutamaan buat dia? Karena dia yang ditanya oleh Abdullah bin Umar. Pelajaran yang kedua, kedudukan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau yang bertanya kepada Abu Burda tentang, ada enggak riwayat dari ayahmu Abu Musa al-Asy'ari, dia pernah dengar dari Nabi tentang waktu mustajab di hari Jumat. Nah berarti sebab diceritakan hadis ini juga adalah hadirnya Abdullah bin Umar. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang terus belajar agama walaupun dari orang yang lebih muda. Posisi Abdullah bin Umar kalau dibandingkan Abu Burda jauh lebih tinggi. Sahabat Nabi, ulamanya sahabat. Tapi beliau tetap bertanya kepada Abu Burda karena dia tahu Abu Burda ini ayahnya Abu Musa al-Asy'ari, seorang ulama sahabat juga. Nah, kita boleh bertanya seperti itu dan ini penting ya. Sehingga kalau ayahnya sudah meninggal, karena ulama itu kalau meninggal membawa ilmu bersamanya. Ya. Kita bisa menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, dari pasangan hidupnya, dari anaknya. Waktu Umar bin Khattab meninggal dunia, sempat ada istri beliau sudah sangat tua, dinikahi oleh seseorang yang masih muda. Lalu ditanya, kenapa anda menikahi perempuan yang sudah tua? Maka kata orang yang menikahi istrinya Umar bin Khattab ini, karena saya ingin mengetahui darinya rahasia sholat malamnya Umar. Hanya karena itu saja, karena pasti orang ini lebih tahu. Dia menikahi wanita tua tersebut hanya untuk mengetahui tentang rahasia ibadahnya Umar yang mungkin tidak semua orang mengetahuinya. Jadi kita belajar dari siapapun walaupun lebih muda selama memang dia punya ilmunya. Ya. Ini pelajaran yang ketiga. Makanya Abdullah bin Umar belajar masih bertanya dari Abu Burda. Walaupun cuma bertanya tapi sama saja dia sedang belajar gitu kan. Kemudian pelajaran yang keempat, pentingnya seseorang menukil ilmu yang dia miliki. Ya, terutama kalau sumbernya besar. Di sini benar maksud saya. Abu Burda mengatakan waktu ditanya oleh Abdullah bin Umar, apakah kamu pernah mendengar ayahmu menukil dari Rasulullah SAW tentang waktu mustajab di hari Jumat? Maka kata Abu Burda, iya, aku mendengarkannya mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Ini kan berarti menukil ilmu yang diketahui. Ya. Ini boleh saat ditanya atau tidak ditanya juga kita sampaikan kepada orang. Pelajaran yang kelima yang bisa diambil yaitu tentang masalah waktu mustajab yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu dari saat khatib duduk di mimbar sampai diiqamahkan sholat. Nah di sini bisa dua makna. Makna yang pertama adalah kan khatib pertama ucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan beliau duduk, khatib kan semua duduk, lalu muadzinnya azan. Nah bisa di situ dimaksud adalah mulai di situ, mulai khatibnya duduk. Karena kan itu juga masuk antara azan dan iqamah. Ya kan? Karena kan muadzinnya azan nih. Lalu khatibnya menyampaikan khutbah. Nah nanti kan selesai khutbah iqamah sholat. Berarti kan sepanjang dia khutbah 20-30 menit itu adalah waktu mustajab. Karena memang antara azan dan iqamah. Masuk di dalam makna daripada hadis yang lain. Kalau doa antara azan dan iqamah jarang ditolak gitu ya. Bisa juga bermakna adalah duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Makanya semua khatib berdoa di khutbah kedua. Ya, yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Intinya ini waktu mustajab. Bagaimana kita berdoa? Kita berdoa pribadi. Ya. Jadi kalau khatib lagi khutbah pun kita masih bisa berdoa tapi tidak perlu bersuara gitu ya. Karena doa bisa dalam hati, bisa dengan ucapan lisan gitu ya. Yang penting adabnya mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada tambahan yang kami ingin sampaikan, hadis riwayat An-Nasa'i di sini tidak dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kata Nabi SAW, Jumat itu 12 waktu. Maksudnya 12 jam dari subuh sampai azan maghrib. Tidak ada seorang muslim yang berdoa di waktu itu kecuali diijabah sama Allah, dan kejarlah waktu itu selepas asar sampai terbenam matahari. Makanya ada pendapat ulama mengatakan waktu mustajab adalah selepas asar sampai terbenam matahari, karena ada riwayat ini. Cuma di dalam buku kita tidak disebutkan. Terakhir sebagai penutup adalah hadits nomor 1165 dan ini hadits nomor 12 yang kita pelajari dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmul jum'ah fakithru alayya minas salati fi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya di antara hari terbaik adalah hari Jumat, maka perbanyaklah bersalawat kepadaku di hari itu, karena sesungguhnya salawat kalian ditunjukkan kepadaku. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih.
Dari sini kita ambil pelajaran yang pertama, bahwasanya hari Jumat adalah hari yang paling afdal. Dan ini sudah dijelaskan di hadis pertama di bab kita tadi. Ini adalah hari Jumat adalah hari yang terbaik. Hari itu Allah ciptakan Adam, hari itu Allah masukkan surga, hari itu Allah keluarkan dari surga. Ada juga riwayatnya yang menjelaskan dan tidak akan terjadi kiamat kecuali di hari Jumat. Beberapa riwayat menjelaskan itu disebutkan di tanda-tanda hari kiamat. Dan dalam riwayat lain kata Nabi SAW, kalau tiba subuh hari Jumat maka semua makhluk Allah dari hewan-hewan menengadakkan wajah mereka ke langit menunggu apakah trompa sangkakala ditiup atau tidak. Kalau tidak terbit matahari maka mereka melanjutkan aktivitas mereka. Karena memang Jumat itu adalah termasuk hari yang Allah pilih untuk kiamat nanti. Pelajaran yang kedua, adanya perintah untuk memperbaca salawat kepada Nabi SAW. Setiap saat ya, setiap saat. Tapi lebih ditekankan di hari Jumat. Perintah di sini, hari Jumat adalah hari terbaik kalian, maka perbanyaklah salawat kepadaku. Bukan maknanya cuma hari Jumat kita baca salawat, tetapi sepanjang hari, sepanjang tahun ya kita baca salawat. Tapi di hari Jumat kita perbanyak. Kalau misalnya kita biasa menjaga, kan di antara zikir pagi dan petang itu baca salawat 10 kali pagi, 10 kali sore ya. Ini minimalnya. Kalau kita baca ini minimalnya, di hari Jumat kita lebihkan. Itu minimal, karena minimalnya 10 kali pagi, 10 kali sore. Yang baca 10 kali salawat kepada Nabi pagi dan sore ini akan dapat syafaat pada hari kiamat. Nah kalau dia hari Jumat dia lebihkan baca salawat tersebut. Nah, yang paling sederhana adalah Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli, itu paling sederhana. Tapi boleh kita baca salawat Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya. Itu juga boleh. Pelajaran yang terakhir yang ketiga adalah bahwasanya semua salawat yang kita bacakan kepada Nabi SAW akan dihantarkan kepada beliau. Ini sekaligus membantah pendapat yang mengatakan Rasulullah hadir ya. Sebagian orang-orang yang berfaham sufi mereka menganggap Rasulullah bisa hadir ruhnya, gitu kan. Dan bahkan ada orang yang terlalu berlebihan di sini dalam masalah ini dan mengarang-arang kedustaan. Ya, menganggap kalau mereka lagi baca salawat ditaruh tanah dan tanah itu nanti kalau ada bekas-bekas kaki berarti menandakan Rasulullah hadir. Kalau begitu untuk apa cuma bekas kakinya? Hadir aja fisiknya sekalian, gitu kan. Kenapa harus bejak kaki? Nah itu bisa permainan syaitan, kan itu. Ini tidak benar. Jadi di sini sabda Nabi SAW jelas fa inna ya salatakum ma'rudatun aliyya, salat kalian ditunjukkan kepadaku, dibawa kepada Nabi SAW oleh para malaikat, ini loh si fulan umatmu bersalawat kepadamu dan seterusnya, seperti itu. Nah, itu yang dimaksudkan, berarti akan sampai kepada beliau salawat tersebut dan dihantarkan kepada beliau. Allahu a'lam. Baik, sampai sini bahasanya, insya Allah kedepannya kita akan lanjutkan di bab nomor 211.